Salah satu perasaan takut yang dialami oleh banyak orang di masa kini adalah ketakutan akan masa depan. Dilaporkan bahwa 40% orang di Amerika Serikat diliputi oleh perasaan khawatir tentang masa depan mereka. Dan 60% orang muda di Inggris merasa takut tentang hari esok. Bagaimana saudara dapat menghadapi masa depan bukan dalam perasaan takut yang melumpuhkan itu? Dengan memahami sifat dan rancangan Tuhan, maka saudara akan dapat mengakhiri tahun ini dan menyongsong masa depan dalam sikap yang berkemenangan. Sehingga tahun ini benar-benar saudara lewati dengan hidup yang maksimal. Seize the day, carpe diem. Tuhan selalu mengasihi dan tidak pernah melupakan kita. Karenanya, Dia memiliki rencana masa depan yang indah bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Beberapa hari lagi kita akan menyongsong tahun 2025. Oleh karenanya, mari kita memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan dengan mengikuti ibadah awal tahun pada hari Rabu 1 Januari 2025 dengan tema Level Up ke tingkat lebih tinggi. Ibadah tersebut akan diselenggarakan baik secara online maupun onsite di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 4 kali ibadah. Alokasi waktu ibadah awal tahun dapat Anda lihat seperti yang tertera di layar. Pastikan Anda memiliki tiket untuk menghadirinya. Tiket ibadah awal tahun telah dibagikan pada hari Minggu, 22 Desember yang lalu. Namun, bagi Anda yang masih memerlukan tiket ibadah awal tahun, dapat menghubungi ke nomor WhatsApp 0811 588 580. Selama persediaan masih ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah awal tahun tersebut, kita akan menyampaikan ucapan syukur untuk semua kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2024. Dan memohonkan harapan-harapan kita untuk tahun 2025. Ucapan syukur dan permohonan doa tersebut dapat Anda tuliskan dan kirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Kita akan berdoa dan menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Semua orang tentu berharap bahwa investasi yang ia lakukan akan bersifat abadi. Mari ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dengan mendukung pembangunan fasilitas gereja kita. Buatlah langkah iman yang akan membuka berkat Tuhan bagi hidup saudara dengan menulis janji iman. Kirimkan janji iman tersebut melalui WhatsApp ke nomor telepon yang tertera pada layar saudara. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Pada dasarnya perasaan takut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebab sejatinya perasaan takut adalah sarana atau mekanisme perlindungan diri yang Tuhan berikan kepada semua orang. Karena adanya perasaan takut, maka orang akan bertindak dengan hati-hati sehingga ia terhindar dari bahaya. Justru kalau orang sama sekali tidak memiliki perasaan takut, maka ia akan membahayakan dirinya sendiri. Orang yang seperti itu disebut mengidap hypofobia. Hypo artinya rendah. Fobia artinya perasaan takut. Hypofobia artinya orang yang perasaan takutnya di bawah rata-rata yang normal. Kondisi ini jangan dianggap remeh. Coba bayangkan kalau saudara berada dalam sebuah mobil yang dikemudikan oleh sopir yang mengidap hypofobia. Di depan ada 2 mobil yang berpapasan. Lalu tanpa rasa takut, sopir yang mengemudikan mobil yang sudah tumpang itu menancap gas dan menyelip di antara kedua mobil yang sedang melaju dengan berlawanan arah tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Kecelakaan yang berakibat fatal. Artinya hypofobia adalah sangat berbahaya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa perasaan takut juga dapat bersifat positif. Hanya saja apabila perasaan takut atau fobia dalam diri seseorang bersifat berkelebihan ataupun irasional alias tidak wajar,
maka kondisi ini juga akan merugikan kehidupan orang tersebut. Karena perasaan takut seperti itu akan mengakibatkan orang secara terus-menerus merasa khawatir dan daya juang dalam dirinya akan menjadi lumpuh. Patut diketahui bahwa di masa sekarang salah satu fobia yang berkelebihan dan dialami oleh banyak orang adalah perasaan takut tentang masa depan. Dilaporkan oleh Very Well Mind, sebuah situs online yang menyajikan pelbagai informasi tentang kesehatan mental. Pada tahun 2021 didapati bahwa 40% orang di Amerika Serikat diliputi oleh perasaan khawatir tentang masa depan mereka. Bahkan menurut harian Independen, ternyata 60% orang muda di Inggris merasa takut tentang hari esok. Tentu kita tidak akan merasa heran bila angka yang sama juga terjadi di Indonesia. Semua itu menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, hari-hari menjelang akhir tahun seperti sekarang ini bukanlah masa yang menggembirakan, namun justru terasa menekan. Bagi mereka, masa depan serasa tidak menentu. Masa depan tersebut dapat berupa masa depan kesehatan, masa depan usaha dan pekerjaan, atau masa depan relasi dan rumah tangga, serta berbagai aspek lainnya dalam kehidupan. Semuanya serasa mengkhawatirkan. Kalau itu yang saudara alami, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan ini kepada saudara. Jangan takut, do not be afraid, fear not. Pesan itulah yang Tuhan sampaikan kepada umatnya, bangsa Yehuda, sementara mereka berada di negeri Babel, yaitu tempat mereka dibuang. Sebagaimana yang beberapa kali telah saudara dengar dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan, sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Yesus, negeri Yehuda dengan ibu kotanya yaitu Yerusalem ditaklukkan oleh tentara kerajaan Babel yang di masa itu diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Penduduk negeri Yehuda ditawan dan dibawa ke Babel yang berada di wilayah Irak di masa sekarang. Di sana mereka hidup sebagai orang buangan. Mereka tercabut dari negeri tempat mereka berasal, tinggal di negeri yang asing, sedangkan negeri mereka sendiri yaitu Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem dalam keadaan yang porak-poranda. Mereka hidup tanpa masa depan. Dalam situasi seperti itu, kepada umatnya yaitu bangsa Yehuda tersebut, Tuhan berkata agar mereka jangan takut. Firman Tuhan ini dicatat dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-7. Di ayat-ayat tersebut Tuhan bukan hanya berkata agar umatnya tidak merasa takut, ia juga memberikan alasan mengapa mereka tidak usah merasa seperti itu. Sebagaimana yang berkali-kali telah saya sampaikan, Tuhan kalau berjanji atau menyuruh orang melakukan sesuatu, Dia tidak sekadar mengobrol janji ataupun sekadar memerintah. Tidak. Ia selalu menyampaikan alasan atau dasar dari apa yang Ia firmankan. Supaya berdasarkan alasan tersebut, orang yang mendengar janji atau perintahnya itu dapat menimbang apakah yang Tuhan janjikan atau perintahkan itu memang benar dapat diandalkan. Dengan kata lain, Tuhan adalah pribadi yang fair, alias bukan asbun atau asal bunyi. Ia tidak berkata, sudahlah, jangan banyak bertanya, pokoknya percaya saja. Tidak. Ia selalu memberi alasan mengapa ia berjanji atau menyuruh orang melakukan perintahnya. Dengan kata lain, Tuhan adalah pribadi yang bersikap terbuka untuk dinilai. Apakah ia adalah pribadi yang dapat dipercaya atau tidak? Sehingga bila dalam Alkitab dicatat Tuhan berfirman, jangan takut, maka segera sudah itu ia memberikan alasan atas apa yang ia ucapkan tersebut. Hal ini dapat saudara lihat dalam pesan yang Tuhan sampaikan kepada malaikatnya di sekitar peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Setiap kali ia menyampaikan pesan, jangan takut, baik kepada Imam Zakaria, Maria, Yusuf yang adalah tunangan dari Maria, maupun kepada para gembala di padang penggembala di luar kota Bethlehem, Tuhan selalu memberikan alasannya. Karenanya, di dalam semua peristiwa tadi, setiap kali Tuhan melalui malaikatnya berkata, jangan takut, maka frasa itu segera ia lanjutkan dengan kata sebab, yang artinya adalah alasannya adalah
Hal yang sama Tuhan lakukan dalam pesan jangan takut yang ia sampaikan kepada bangsa Yehuda, yaitu umatnya yang saat itu sedang berada di dalam pembuangan di Babel tersebut. Sebagaimana yang dicatat dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-7. Tuhan memberikan alasan mengapa umatnya ini tidak usah merasa takut. Berdasarkan pesan Tuhan tersebut, kita dapat melihat pada saat kita mengakhiri tahun yang sedang kita jalani ini dan menyongsong hari-hari yang ada di hadapan kita, sesungguhnya kita tidak usah merasa khawatir. Tetapi kita dapat menghadapi semua itu dengan berpegang pada janji Tuhan dalam iman yang teguh. Untuk itu, mari kita membaca dan menelaah ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Yaitu dengan melihat terlebih dulu ayat 1. Yesaya pasal 43 ayat 1. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab artinya alasannya yaitu aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Sebagaimana yang saudara lihat di ayat ini, kepada bangsa Yehuda yang ada kalanya juga disebut sebagai Israel. Karena memang bangsa Yehuda berasal dari bangsa Israel. Tuhan berfirman, janganlah takut. Lalu segera sudah Tuhan mengucapkan nasihat tersebut. Ia pun memberikan alasan mengapa umatnya itu tidak usah takut terhadap masa depan mereka. Apakah firman Tuhan ini hanya berlaku bagi umat Tuhan yang hidup 2600 tahun yang silam saja? Tentu saja bukan. Namun firman Tuhan ini juga diperuntukkan bagi setiap saudara yang sedang merasa gamang akan masa depan saudara. Bagi saudara, inilah pesan Tuhan berdasarkan Yesaya 43 tadi. Yaitu jangan takut akan masa depan. Sebab yang pertama, Tuhan tidak melupakan saudara. Saya ulangi, jangan saudara merasa takut akan masa depan. Sebab Tuhan tidak melupakan saudara. Memang dikala menghadapi masa yang sukar dan tidak kunjung terlepas dari kesukaran tersebut, pada umumnya orang akan beranggapan bahwa Tuhan telah melupakan dirinya. Mengapa demikian? Karena pandangan itu merefleksikan kecenderungan dalam diri manusia, yaitu mudah lupa. Karena manusia mudah lupa, maka ia suka menuduh bahwa orang lain, bahkan termasuk Allah sebagai pribadi yang juga pelupa. Tentang kecenderungan manusia untuk mudah lupa tersebut, di awal bulan ini saya telah mengutip laporan harian Daily Mail, sebuah tabloid yang terbit di Inggris, bahwa berdasarkan penelitian didapati rata-rata setiap orang kehilangan 9 barang di setiap harinya. Hilang karena ia lupa di mana terakhir kali ia menaruh barang itu. Perlu disadari bahwa sifat pelupa ini dapat menimpa siapa saja, termasuk gembala jemaat. Itulah yang terjadi dengan seorang gembala jemaat. Suatu hari ketika sedang berkhotbah, mendadak ia teringat bahwa tadi ketika sampai di gereja dan memarkir mobilnya, ia telah lupa mematikan mesin mobil tersebut. Berarti sejak tadi pintu mobilnya belum ia kunci dan mesin mobil itu masih dalam keadaan hidup. Tentu saja ingatan ini sangat mengganggu konsentrasinya dalam berkhotbah. Hanya saja adalah tidak mungkin bagi dirinya untuk menghentikan khotbah dan meminta jemaat menunggu sementara ia pergi ke tempat parkir untuk mematikan mesin mobilnya. Jadi sementara berkhotbah, gembala ini terus memutar akalnya guna mencari jalan keluar untuk masalah mesin mobil yang belum dimatikan itu. Mendadak ia mendapat ide yang cemerlang. Gembala ini berkata kepada seluruh jemaat yang sedang mendengarkan khotbah, saudara-saudara, sebelum saya teruskan khotbah saya ini, ada baiknya saudara terlebih dulu mengambil waktu teduh sejenak. Sementara saudara memejamkan mata, renungkanlah pesan Tuhan yang telah saudara dengar. Kemudian berdoalah secara pribadi guna menanggapi pesan dari Tuhan tersebut. Sudah itu saya akan teruskan khotbah saya ini. Menuruti kata-kata hamba Tuhan itu, maka seluruh anggota jemaat yang sedang beribadah tadi langsung menundukkan kepala mereka, memejamkan mata dan mengambil waktu teduh. Sementara itu
Diam-diam hamba Tuhan tersebut turun dari mimbar dan menyelinap keluar menuju ke tempat parkir untuk memeriksa mobilnya. Ternyata benar, ia belum mengunci pintu mobilnya dan mesin mobilnya masih dalam keadaan hidup alias tadi belum ia matikan. Dasar pelupa. Cepat-cepat dia membuka pintu mobil, masuk ke dalamnya dan duduk di belakang kemudi. Di saat itu sifat pelupanya kambuh kembali sehingga ia lupa untuk apa ia masuk ke dalam mobil tersebut. Alhasil bukannya mematikan mesin mobil lalu kembali ke dalam gereja untuk meneruskan khotbahnya, justru ia menjalankan mobil tersebut dan pulang ke rumahnya seperti yang biasa ia lakukan seusai ibadah. Sesampainya di rumah, ia menukar bajunya dengan baju yang santai, lalu makan siang dan kemudian beristirahat. Di saat itu mendadak ia teringat bahwa tadi ia belum menyelesaikan khotbahnya. Entah apa yang terjadi dengan seluruh anggota jemaat yang ia suruh untuk mengambil waktu teduh tadi. Semoga kiranya hal seperti ini tidak pernah menimpa saya. Memang manusia adalah makhluk yang pelupa. Oleh karena itu acap kali ia beranggapan bahwa orang lain bahkan termasuk Allah sebagai pribadi yang juga pelupa seperti dirinya. Hal itulah yang terjadi dengan bangsa Yehuda dan nenek moyang mereka ketika umat Tuhan ini belum lama memasuki negeri Kanaan, negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ketika dilimpahi dengan berkat, mereka melupakan Tuhan. Maka sebagai peringatan Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa di sekitar mereka datang menindas umatnya tersebut. Dalam situasi yang sukar itu, barulah mereka teringat kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Tuhan dalam kemurahannya menolong mereka, memulihkan kehidupan umatnya dan memberkati mereka. Lalu apa yang terjadi? Kembali mereka melupakan Tuhan. Hal ini terdengar familiar bukan? Ya, karena kebanyakan orang di masa kini pun tetap juga melakukan hal yang sama. Dikala mengalami berkat Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Demikianlah hal ini terjadi secara berulang-ulang atas umat Tuhan, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai akhirnya 10 suku yang di utara yang lazim disebut sebagai Israel dikalahkan oleh kerajaan Asyur dan dibuang serta disebar ke pelbagai wilayah. Di kemudian hari mereka disebut sebagai 10 suku yang hilang dari Israel. 130 tahun kemudian 2 suku yang lain yang di selatan, yaitu suku Yehuda dan Benyamin yang hidup di kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh tentara Nebukadnezar dan mereka dibuang ke negeri Babel. Di dalam masa pembuangan tersebut, sebagaimana ditulis dalam Yesaya pasal 49 ayat 14, mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Benarkah Tuhan telah melupakan umatnya? Tidak. Karena itu di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15 Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya dan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kalaupun dia melupakannya, kalau sang ibu itu melupakan anaknya, aku kata Tuhan tidak akan melupakan engkau. Atas dasar itulah, maka dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 yang telah kita baca tadi, Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Oleh sebab itu pula, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan yang sama kepada saudara. Jangan takut, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Kalaupun saudara pernah meninggalkan dia, sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Lebih jauh, mengapa saudara tidak perlu merasa takut akan masa depan? Inilah alasan yang kedua, yaitu karena Tuhan mengasihi saudara. Saya ulangi, jangan takut akan masa depan, sebab Tuhan mengasihi saudara. Memang kasihnya itulah yang menjadi salah satu alasan sehingga Tuhan tidak akan melupakan umatnya. Dalam kasihnya itu, ia senantiasa menyertai umatnya di masa sukar yang sedang mereka lalui. Hal itu Tuhan kemukakan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 2 sebagai berikut. Apabila engkau menyeberang melalui air,
Aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Di sini Tuhan menggunakan kata sungai dan api untuk menggambarkan kesukaran yang dialami oleh umatnya di masa pembuangan di Babel. Di ayat ini disebut kata sungai-sungai. Karena Babel adalah wilayah yang diapit oleh dua batang sungai yang sangat besar, yaitu Efrat dan Tigris. Itu sebabnya wilayah tadi disebut sebagai Mesopotamia, yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu meso yang artinya di antara dan potamos yang artinya sungai. Sehingga kata Mesopotamia artinya adalah tanah di antara dua sungai. Sedangkan kata api yang disebut di ayat 2 adalah untuk mengingatkan umatnya tentang apa yang telah dialami oleh 3 orang pemuda dari Yehuda. Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang dimasukkan ke dalam dapur api karena mereka tidak bersedia menyembah Raja Nebukadnezar. Sekarang di ayat 2 tersebut Tuhan menjanjikan perlindungan bagi umatnya. Seperti yang telah dilalui oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga bila mereka melintasi sungai-sungai, mereka tidak akan dihanyutkan. Apabila mereka berjalan melalui api, mereka tidak akan dihanguskan. Alasannya yaitu karena Tuhan yang mengasihi umatnya tetap menyertai mereka. Hal itulah yang disadari oleh seorang bocah laki-laki di sebuah suku di Afrika yang harus melewati ujian untuk menentukan apakah dirinya sudah pantas dipandang sebagai laki-laki yang dewasa atau belum. Itulah ritus yang dirahasiakan secara turun-temurun di dalam suku tersebut. Sesuai dengan ritus itu, maka di suatu malam yang gelap gulita, para tua-tua suku membawa si bocah tadi ke dalam hutan yang lebat. Di sana mereka mengikat si bocah pada sebatang pohon yang besar. Sudah itu, salah seorang dari tua-tua suku tadi berkata kepada si bocah, "Kami akan meninggalkan engkau di sini untuk menguji keberanianmu. Kalau nanti engkau berteriak karena ketakutan, maka engkau belum pantas untuk disebut sebagai laki-laki yang dewasa." Dalam keadaan terikat dan tanpa mampu membela dirinya, tentu bagi si bocah malam itu terasa berjalan dengan sangat lambat. Setiap kali ia mendengar suara gemerisik di semak-semak dekat tempat ia tertambat, langsung bulu kuduknya berdiri. Ia membayangkan bahwa seekor harimau atau beruang yang ganas sedang datang mendekat untuk memangsa dirinya. Ia ingin berseru meminta pertolongan. Namun karena tidak ingin gagal dalam ujian, terpaksa ia menggigit bibirnya dengan kuat-kuat agar teriakan tidak keluar dari mulutnya. Semalam suntuk dengan mulut yang terkatup, ia bertahan melawan perasaan takut yang menguasai hatinya. Akhirnya fajar menyingsing dan kegelapan berlalu. Si bocah menarik nafas lega karena ia telah berhasil melewati malam yang sangat menegangkan tersebut. Mendadak ia mendengar suara gemerisik di balik pohon tempat ia terikat. Kembali ia merasa sangat ketakutan karena menduga seekor hewan buas sedang berada di balik pohon dan akan memangsa dirinya. Tepat ketika ia akan berteriak meminta pertolongan, si bocah melihat bahwa suara yang gemerisik itu adalah karena ayahnya sedang keluar dari semak-semak di dekat tempat ia berada. Ternyata tanpa diketahui oleh si bocah, semalam suntuk ayahnya dengan busur dan anak panah yang terhunus telah bersembunyi di dekat pohon tempat ia terikat. Sang ayah ada di sana untuk menjaga anaknya. Kalau saja si bocah mengetahui bahwa sesungguhnya ia tidak pernah ditinggalkan seorang diri, maka tentu ia akan melewati malam yang gelap dengan tidur nyenyak tanpa merasa ketakutan. Itulah yang Tuhan katakan kepada umatnya, "Jangan takut karena aku menyertai engkau." Lebih jauh di ayat 3-4 Tuhan memberikan alasannya sebagai berikut. "Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusanmu dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu.
oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dalam kasih-Nya Tuhan tidak akan melupakan umat-Nya. Dalam kasih-Nya Ia tidak akan meninggalkan, namun tetap menyertai mereka. Jangan takut akan masa depan, karena Tuhan mengasihi saudara. Sekarang alasan yang ketiga mengapa saudara tidak usah merasa takut akan masa depan. Karena Tuhan memiliki rencana untuk masa depan saudara. Saya ulangi, jangan takut akan masa depan. Sebab Tuhan memiliki rencana untuk masa depan saudara. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Sehingga seperti yang ditulis dalam Ayub pasal 42 ayat 2. Ia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Di samping itu, dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan berkata, rancangannya bagi umatnya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada mereka masa depan yang penuh harapan. Sehingga dengan demikian, apabila hidup saudara berada dalam rencana Tuhan, maka sesungguhnya hari depan yang indah sedang menanti di hadapan saudara. Hal tersebut ditegaskan Tuhan kepada umatnya dalam Yesaya pasal 43 ayat 5 sampai 7. Kata firman Tuhan, janganlah takut sebab aku, kata Tuhan, menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Ayat 7. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Di ayat-ayat tersebut, Tuhan menjanjikan pemulihan bagi umatnya. Ia akan menghimpunkan mereka kembali ke negeri yang telah Ia janjikan bagi mereka. Atas dasar itu, di ayat 5, Ia berkata kepada umatnya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Hal yang sama Tuhan juga ingin sampaikan kepada saudara. Jangan takut, karena Tuhan memiliki rencana untuk masa depan saudara. Dan untuk itulah Ia menyertai saudara. Dalam penyertaannya tersebut, Ia membentuk kehidupan dan masa depan saudara. Hal tersebut Tuhan utarakan di ayat 7 tadi, yaitu dengan berkata, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Dalam kata membentuk yang Ia ucapkan di ayat 7 tersebut, terkandung pengertian tentang adanya suatu proses. Proses pembentukan agar saudara menjadi seperti yang Ia rencanakan. Proses pembentukan yang ada kalanya tidak terasa nyaman. Namun melalui semua itu, Tuhan membawa saudara ke masa depan indah yang Ia rancangkan. Hal ini sama seperti pembentukan yang dialami oleh segumpal tanah liat yang berada di tangan seorang tukang priok atau panjunan. Tanah liat yang kotor dan yang tidak bernilai tersebut dilembutkannya, dibersihkannya, dan kemudian ditaruhnya di atas roda yang berputar untuk dibentuk menjadi sebuah bejana yang Ia inginkan. Sudah itu, bejana tadi dimasukkan ke dalam tungku api sehingga menjadi sebuah tembikar. Kalau sebelumnya tanah liat akan dibuang orang, maka sekarang tembikar yang antara lain berupa vas bunga itu akan ditaruh di tempat yang terhormat di dalam rumah. Proses pembentukan seperti itulah yang atas izin Tuhan telah dialami oleh umatnya di dalam masa pembuangan di Babel. Di sana Tuhan membarui iman umatnya dan membentuk kehidupan mereka menjadi umat yang berkenan kepadanya. Dengan kata lain, kalaupun masa pembuangan di Babel merupakan masa yang sangat tidak mudah, sesungguhnya di balik semuanya itu terkandung maksud Allah yang sangat baik bagi masa depan mereka. Oleh sebab itu, sebagaimana yang ditulis di ayat 5 tadi, Tuhan berkata kepada mereka, janganlah takut. Hal yang sama Tuhan ingin sampaikan kepada semua saudara. Jangan takut akan masa depan.
Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Ia senantiasa mengasihi saudara dan memiliki rencana yang indah untuk masa depan saudara. Jangan takut, do not be afraid, fear not. Hari ini kita telah berada di penghujung dari tahun yang sedang kita jalani. Hampir genap 1 tahun telah kita lewati. Kurang dari 2-3 hari lagi tahun ini akan berakhir dan kita memasuki tahun yang baru. Semua itu bukan sekadar pergantian kalender, namun hari-hari di mana kita menyongsong masa depan. Itulah hari esok yang indah dan yang akan kita jalani dengan kehidupan yang semakin bermakna dan bahagia bila kita lalui dalam penyertaan Tuhan. Karena pada dasarnya kebahagiaan dalam kehidupan ini sangatlah ditentukan oleh keakraban kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara untuk mengisi hari-hari sepanjang tahun yang baru nanti dalam relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Untuk itu, salah satu hal yang perlu saudara kerjakan adalah melakukan ibadah harian. Ibadah 3 kali sehari, pagi, siang, dan petang yang saudara lakukan sendiri dimanapun saudara berada. Setiap kali antara 5 sampai 10 menit dengan menggunakan penuntun ibadah harian. Baik dalam bentuk buku yang tercetak maupun yang telah tersedia di aplikasi dan website ibadah harian. Melaluinya, saudara ditolong untuk membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Itulah keakraban yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup saudara. Guna memulai tahun yang baru dengan langkah awal yang tepat dan sehat, ikutilah ibadah awal tahun pada tanggal 1 Januari yang akan datang. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus tersebut akan dilaksanakan secara onsite maupun online. Untuk menghadirinya secara onsite di Pasir Koja, saudara memerlukan tiket. Tiket dibagikan secara cuma-cuma dan untuk mendapatkannya hubungilah nomor telepon di bawah melalui WhatsApp. Staf gereja akan menyediakannya bagi saudara. Sekarang dengan bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia telah menolong kita dalam melewati tahun 2024 ini dengan kehidupan yang semakin maksimal, yaitu sesuai dengan firman-Nya yang telah kita di sepanjang tahun ini. Seize the day, carpe diem. Mari kita menyerahkan hari-hari yang terakhir di tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Dia mengasihi kita dan memiliki rencana untuk masa depan kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak usah merasa takut. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah melupakan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Engkau selalu mengasihi kami dan Engkau memiliki rencana yang indah untuk masa depan kami. Karena itu Tuhan Yesus melewati setiap babak kehidupan dan menyongsong masa depan. Kami mau berkata, kami tidak mau takut. Bersama dengan Tuhan Yesus kami tidak perlu merasa khawatir. Bahkan bersama dengan Tuhan Yesus kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena kuasa-Mu tidak terbatas. Kasih dan kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Di dalam Engkau ada perkara mujizat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan percaya kepada kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan-Mu, kami menyerahkan hari-hari terakhir dari tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Supaya kami dapat mengakhiri tahun ini dalam kemenangan dan memasuki tahun yang baru dalam sukacita dan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus, dalam hari-hari terakhir di tahun ini, bukalah pintu-pintu mujizat bagi setiap orang yang mengharapkannya. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, tangan-Mu yang memulihkan, tangan-Mu yang membaharui, tangan-Mu yang menjamin masa depan. Sebab kalau Tuhan yang memegang hari esok kami tahu ada hari esok yang tidak mengecewakan. Tuhan Yesus, ulurkan kuasa mujizat-Mu, pertolongan-Mu. Dan di dalam nama-Mu, yaitu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat,
Kami telah berdoa. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesus, Yesusku. Terimalah korban sungguhku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban sungguhku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.